Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba mereview materi pada pertemuan minggu lalu yang terbagi menjadi 3 bagian, membahas tentang pengajuan gugatan di tata usaha negara. Itu yang pertama. Saya akan mencoba mengulasnya terlebih dahulu sepemahaman dan berdasarkan ingatan saya. Yang pertama, ada beberapa hal yang akan dilakukan ketika dalam tahapan penanganan perkara tata usaha negara secara umum. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama misalnya perkara pasti itu yang didaftarkan dulu di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat atau pemohon. Kemudian kalau sudah didaftarkan tinggal menunggu panggilan sidang. Dari mana? Dari panitera pengadilan, dari panitera pengganti atau jurusita pengganti. Nah, pemanggilan oleh panitera pengganti atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat, pemohon, dan tergugat atau termohon dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan. Nah, biasanya itu akan langsung disampaikan kepada alamat si penggugat, pemohon, tergugat atau termohon seperti yang disebutkan atau yang dilampirkan dalam surat gugatannya. Jika apa yang terjadi jika para pihak yang dipanggil tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan kepada melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika para pihak yang dipanggil untuk datang ke pengadilan itu diminta segera mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang. Menurut Pak Sukni, advokat itu sebenarnya menunggu antrian sidang. Nah, itu pekerjaan advokat sambil sembari memberikan advis hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Lalu apa selanjutnya? Ada beberapa tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu berkaitan dengan berkas-berkas, yaitu pemeriksaan administrasi di mana di kepaniteraan kedua dismisal prosedur oleh ketua TUN itu seperti yang terlampir dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Kemudian ada pemeriksaan persiapan. Lalu tahapan selanjutnya di situ nanti akan setelah ada pemeriksaan dianggap lengkap akan ada pembacaan gugatan. Ya, dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat memuat jawabannya oleh ketua hakim sidang. Dan jika tidak ada jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kemudian setelah ada gugatan ada yang namanya pembacaan jawaban, itu sesuai dengan pasal 74 ayat 15 tahun 86. Pemeriksaan mulai membacakan gugatan oleh hakim dan ketua sidang. Jika ada surat jawaban, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Setelah ada pembacaan gugatan, ada pembacaan jawaban, di situ ada yang namanya replik, yaitu penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya. Hanya sampai pada tahap replik biasanya, serta disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Nah, hal tersebut harus disaksikan oleh hakim.
Kemudian setelah replik biasa ada yang namanya duplik, bahwa tergugat nantinya, kalau yang replik itu penggugat, kalau yang duplik ini tergugat mengubah alasannya yang mendasari jawabannya hanya sampai pada duplik, disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan si penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan seksama oleh hakim. Kemudian setelah ada bacaan tuntutan, kemudian ada jawaban, ada replik, ada duplik, di situ mulai ada yang namanya pembuktian. Nah, di pembuktian itu macam-macam yang bisa dijadikan alat bukti. Yang pertama, alat buktinya bisa surat atau tulisan. Kedua, ada keterangan ahli, keterangan saksi, pemangku para pihak, dan 5, pengetahuan hakim atau kecakapan hakim. Kemudian di situ ada yang setelah ada pembuktian ada kesimpulan. Jika misalnya pemeriksaan dan tahapan pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing yang terakhir, yang berupa kesimpulan. Kesimpulannya dari mana? Ya dari tergugat dan penggugat. Habis itu ada yang namanya putusan. Putusan apa? Putusan ya pengutusan sidang. Setelah sekian lama sidang ya kan harus ada keputusan. Keputusannya itu ada beberapa hal. Syaratnya itu diucapkan di muka sidang terbuka dan umum. Kemudian apabila kedua belah pihak penggugat atau tergugat tidak hadir hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, maka atas perintah ke hakim ketua sidang, salinan putusan bisa disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Kemudian jika tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka berakibat pada putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya batal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian berkaitan dengan gugatan petun.